Bagaimana cara olah lahan yang tepat, apa yang dilakukan sebelum penanaman, apa yang harus kita lakukan setelah penanaman, bagaimana cara melakukan perawatan di saat tanaman di fase pertumbuhan, dan apa yang dilakukan di saat tanaman sudah mencapai di fase pembuahan atau generatif. Akan kita bahas tuntas. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali lagi berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping kita ini, tanamannya, buahnya luar biasa lebat seperti ini, tanamannya sangat subur. Hari ini kita akan membagikan teknik atau membagikan cara apa saja yang selama ini kita lakukan di dalam budidaya tanaman cabai, mulai dari cara olah lahan, melakukan perawatan baik itu di fase vegetatif atau di fase pertumbuhan, sampai fase generatif atau di fase pembuahan seperti saat ini. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam, buahnya sudah bermunculan luar biasa lebat, tanaman sangat subur. Ini tanaman cabai usianya kurang lebih baru 90 hari kawan-kawan. Jadi di usia 90 hari belum dipanen kawan-kawan, karena ini merupakan dataran tinggi, ketinggiannya kurang lebih 9,5 hampir 1000 mdpl, jadi panennya agak terlambat atau telat. Kalau dataran rendah atau dataran menengah, kalau tanaman usia 90 hari itu biasa sudah panen kawan-kawan, tetapi di sini masih belum, tetapi sudah ada buah merah-merah seperti ini. Ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas kaliber kawan-kawan. Jadi sangat luar biasa sekali, buahnya tipenya ori. Dia lebih besar dari ori buahnya. Dan bisa dilihat di sini, sangat subur sekali. Ini di sebelahnya. Seperti yang sudah kita sampaikan, hari ini kita akan membahas bagaimana cara budidaya tanaman cabai, mulai dari cara olah lahannya, penanamannya, perawatan, serta apa-apa saja yang harus kita lakukan agar tanaman tetap tumbuh sehat, tetap tumbuh subur, dan berbuah lebat seperti ini. Yang pertama, yang sangat menentukan keberhasilan di dalam budidaya tanaman cabai adalah cara olah lahan. Nah, cara olah lahan ini sangat penting sekali kawan-kawan, baik itu di lahan baru maupun lahan bekas. Jadi kalau kita mengolah lahannya tepat, memberikan unsur hara ataupun bahan-bahan yang tepat, maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal, seperti tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat. Cara olah lahan yang kita lakukan untuk tanaman cabai rawit kaliber ini, yang pertama, karena ini merupakan lahan bekas, kita tidak merubah bedengan, hanya kita membersihkan tanaman cabai yang terdahulu. Dulu adalah bekas tanaman cabai hijau atau cabai merah besar. Kita cabut tanaman cabainya, kita bongkar mulsanya karena mulsanya sudah hancur kawan-kawan. Tetapi kita tidak merubah bedengan. Bedengannya ini kurang lebih lebarnya 90 cm hampir 1 meter. Kemudian di sini lebar selokan kita buat dulu kurang lebih 80 cm. Nah, perlu diketahui kawan-kawan, sebenarnya semakin lebar selokan itu semakin bagus agar sirkulasi udara tidak menjadi lembab sehingga tanaman tidak mudah diserang jamur. Nah, itu teknik pertama, yaitu mengenai lebar bedengan dan lebar selokan. Nah, setelah hal itu terpenuhi, kita tebar di sini namanya, karena ini lahan bekas, kita tebar kapur dolomit, vertipos, dan pupuk kandang. Jadi pupuk kandang kita menggunakan kotoran ayam. Jadi kita tebar merata, setelah tebar merata kita cangkul biar gemur, biar 3 bahan tersebut menyatu dengan tanah,
Setelah itu baru kita melakukan penyiraman E4 sampai basah. Nah, setelah disiram E4 sampai basah, kemudian kita rapikan bedengan, tutup musa, dan didiamkan kurang lebih 30 hari. Nah, mengapa di sini kita diamkan cukup lama sampai 30 hari? Karena kita menggunakan bahan yang satu, yaitu pupuk kandang. Jadi ini menentukan sekali. Kalau kita tidak diamkan, nanti kalau kita tanam langsung, biasanya penyakit sangat mudah menyerang seperti layu. Kita melakukan fermentasi pupuk di bedengan langsung, kawan-kawan. Seperti itu cara olah lahan yang kita lakukan. Setelah melakukan pendiaman lahan kurang lebih 30 hari, baru kita membuat lubang. Jadi lubang tanam yang kita buat di sini seperti ini. Ini jarak tanamnya kurang lebih 60 cm, kawan-kawan. Nah, jarak yang di sini sama di sini, nah sama lubang ini 60 cm. Sedangkan yang ke sana itu kurang lebih 55 cm. Dan ini merupakan tempat pupuk susulan. Nah, setelah kita membuat lubang, kita tidak melakukan penanaman langsung, tetapi kita melakukan pengocoran lagi dengan bahan-bahan yang untuk menyuburkan tanah, menggemburkan tanah. Nah, bahan-bahan tersebut kita menggunakan yaitu pertama asam humat, silika karbon, dan trichoderma. Nah, trichoderma biasa kita memakai yang namanya ini Biosigma trichoderma. Ini sangat bagus sekali agar tanah menjadi sehat, tanah menjadi subur, dan tidak mudah tanaman diserang oleh jamur. Jadi tiga bahan tersebut dosisnya masing-masing 3 sendok makan untuk 20 liter air. Nah, kita kocor di lubang tanam sebelum melakukan penanaman, itu kurang lebih 100 mili. Setelah melakukan pengocoran dengan 3 bahan tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan penanaman cabai rawit. Nah, setelah melakukan penanaman di usia 5, 10, 15, sampai 20 hari, kita kocor dengan menggunakan pupuk organik yang sangat super. Kita menggunakan yaitu asam amino. Nah, di sini kita menggunakan Premino. Ini merupakan pupuk asam amino dan pupuk cair protein. Ini berasal dari teknologi fermentasi ikan laut, berprotein tinggi dan kaya asam amino yang membantu melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi pertumbuhan dan pembuahan yang maksimal. Nah, asam amino ini kita mix dengan yang namanya Mordenpool. Mordenpool itu ada kandungan fosfatnya, kawan-kawan. Dosisnya masing-masing, asam amino kita pakai satu tutupnya. Ini kurang lebih 30 mili. Mordenpool juga 30 mili untuk 20 liter air. Kita kocor di lubang ini kurang lebih 50 sampai 100 mili. Itu teknik perawatan yang kita lakukan di usia seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Perawatan selanjutnya setelah kita melakukan pengocoran, di saat tanaman usia sudah 10 hari pindah tanam, kita juga melakukan penyemprotan insektisida, kawan-kawan. Nah, insektisida kita gunakan adalah Apidor. Itu untuk mengendalikan tungau dan tep agar daun tanaman cabai tidak keriting. Nah, Apidor ini kita memakai kurang lebih 2 sendok makan. Kita mix dengan fungisida, yaitu fungisida Bisromil. Nah, Bisromilnya kita memakai kurang lebih 2 sendok makan. Itu yang kita lakukan. Itu interval 7 hari sekali. Nah, selain kita melakukan penyemprotan insek dan fungi seperti yang kita sebutkan tadi, mulai usia 15 hari kita mulai melakukan pengocoran dengan kalsium. Nah, kalsium ini kita bisa sering menggunakan Kalbopit dan bisa jenis lainnya, kawan-kawan. Itu takaran 3 sendok makan untuk 10 liter. Jadi karena cuacanya sangat ekstrim di tempat kita waktu penanaman, yaitu hujan setiap hari, maka dosisnya kita perbanyak menjadi 3 sendok makan untuk 10 liter air. Per lubang tanam kurang lebih 50 sampai 100 mili. Di saat tanaman sudah memasuki namanya fase generatif, kita rolling melakukan penyemprotan insektisida. Nah, sebelumnya kita memakai Apidor, kita rolling dengan Pegasus, kawan-kawan. Untuk Pegasusnya kita memakai kurang lebih 15 mili. Karena curah hujan cukup tinggi, Apidor kita rolling dengan Pegasus, Bisromilnya kita rolling juga dengan fungisida dengan bahan aktif tembaga hidroksida. Kita memakai Kopsit 77. Dosisnya kurang lebih 2 sampai 3 sendok makan. Itu interval penyemprotan untuk insek dan funginya menggunakan Pegasus dan Kopsit itu 5 hari sekali, kawan-kawan, karena curah hujan cukup tinggi.
Nah, itu yang kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai setelah memasuki yang namanya fase generatif atau tanaman sudah pecah cabang dan mulai mengeluarkan bunga. Setelah tanaman cabai keluar buah dan mulai besar-besar, kita mulai melakukan penyepraian lagi kawan-kawan dengan suplemen tanaman. Kita memakai yang ada kandungan kalium, fosfat, dan boron. Itu kita biasa memakai Kalinet dengan dosis 30 ml untuk takaran 1 tangki semprot. Itu interval 7 hari sekali. Nah, Kalinetnya kita mix juga dengan menggunakan yaitu Pitaron SL. Nah, kita memakai Pitaron L seperti ini. Ini merupakan suplemen sel tanaman. Ini memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi, bakteri, dan pengaruh cuaca buruk. Jadi, Kalinetnya kita memakai 30 ml, Pitaronnya kita memakai juga 30 ml. Itu yang kita lakukan. Nah, kita mix juga dengan menggunakan Bisromil, kawan-kawan, sebagai rollingan fungisida. Agar tidak sering menyeprai, kita campur dengan Bisromil, kawan-kawan, seperti itu. Itu interval 7 hari sekali seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Sehingga kondisi tanaman boleh dikatakan luar biasa buahnya seperti ini. Karena curah hujan cukup tinggi, agar kondisi tanah atau bedengan tidak drop pH-nya, kita juga melakukan pengocoran asam umat. Nah, asam umat yang kita gunakan adalah Impresol, itu interval 15-20 hari sekali, bisa dimix dengan trichoderma dan kalsium. Jadi tekniknya asam umatnya kita memakai 3 sendok makan dengan takaran 10 liter air. Itu interval seperti yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu 15-20 hari sekali. Itu tujuannya agar tanaman atau tanah tetap sehat, tidak drop pH-nya. Jadi dengan demikian maka kondisi tanaman tetap tumbuh maksimal. Di saat tanaman cabai sudah berbuah seperti ini, kita juga melakukan penyepraian insektisida pengendalian lalat buah. Jadi lalat buah ini sangat rentan menyerang tanaman cabai di saat sudah berbuah seperti ini. Nah, untuk lalat buahnya kita menggunakan insek merek dagangnya Destan, itu kita memakai 15 ml. Kita rolling dengan Curacron, di rolling juga dengan Gracia, kawan-kawan. Dosisnya sama, yaitu kurang lebih 15 ml untuk 1 tangki semprot, kawan-kawan. Itu interval penyepraian lalat buah kita lakukan setiap 5 hari sekali. Jadi karena ini merupakan lahan di mana pohon sangat banyak, itu lalat buahnya luar biasa, kawan-kawan. Maka intervalnya 5 hari sekali. Kita menggunakan seperti bahan yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Destan, kita rolling Curacron, kita rolling dengan Gracia. Nah, Gracia ini bisa juga untuk hama kupu-kupu atau kutu kebul dan juga hama ulat bor, kawan-kawan. Jadi dengan penggunaan sistem rolling maka ulatnya aman, kutu kebulnya juga aman, lalat buahnya juga aman. Di usia tanaman sudah besar sampai saat seperti ini, kita juga tidak melakukan pengocoran dengan pupuk NPK. Nah, mengapa kita tidak kocor dengan NPK? Karena seperti yang sudah kita sampaikan, bulan-bulan kemarin curah hujan cukup tinggi, disertai dengan kabut yang tebal, maka kita tidak melakukan pengocoran NPK. Nah, kalau kita paksakan, biasanya tanaman sangat mudah diserang penyakit jamur, khususnya layu, busuk batang, ataupun antraknosa. Nah, yang kita lakukan adalah pemberian pupuk susulan. Nah, pupuk susulan yang kita gunakan adalah Pertipos dan KNO3 yang putih. Nah, Pertiposnya kita memakai 5 kilo, KNO-nya kita memakai 1 kilo, artinya 5:1. Kita aduk kedua bahan tersebut dicampur dengan Biosigma Trichoderma, yaitu 500 gram, kurang lebih setengah kilo untuk takaran pupuk Pertipos 10, KNO putih 2 kilo, Biosigmanya 500 gram. Nah, kita sudah aduk, baru kita berikan di lubang pupuk di sini. Itu kurang lebih 1 sendok makan. Nah, kita tidak memberikan pupuk susulan di lubang tanam, itu berbahaya. Makanya kita membuat lubang tanam di sini seperti yang kita sampaikan tadi. Ini fungsinya hanya untuk pupuk susulan, kawan-kawan. Jadi kita berikan di sini, akar tanaman cabai sudah sampai di sini. Nah, ini ada putih-putihnya, ini akar cabai, kawan-kawan. Jadi 1 sendok makan sudah cukup. Jadi di antara kedua tanaman di sini, makanya jaraknya seperti yang sudah kita sampaikan, ini 60, artinya di sini lubang pupuknya 30 cm, kawan-kawan. Di pangkal batang ini jaraknya 30 cm.
Itulah cara-cara budidaya tanaman cabai yang sudah kita sampaikan tadi, mulai dari cara olah lahan, mulai dari cara penanaman, apa yang dilakukan sebelum penanaman, apa yang dilakukan langkah selanjutnya setelah penanaman, sampai tanaman mencapai buah lebat seperti ini. Nah, terima kasih kawan-kawan yang ikut menyimak video ini. Semoga yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.